Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syarif Hidayatullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang auto tuning PID motor DC MATLAB Simulink yang nantinya itu untuk mentuning si motor DC di MATLAB menggunakan Simulink. Seperti itu. Bagaimana caranya? Begini caranya. Lanjut kita sebelum masuk ke pembahasan auto-tuningnya di MATLAB, saya akan menjelaskan dulu seperti apa konsep dan lain-lainnya. Pada auto-tuning PID merupakan proses penentuan parameter pengendali KP, KI, dan KD secara otomatis berdasarkan respon dinamika sistem terhadap sinyal uji tertentu. Pada sistem nyata, karakteristik sistem seringkali tidak diketahui secara pasti atau berubah terhadap waktu. Oleh karena itu, auto-tuning digunakan untuk mendapatkan parameter PID yang sesuai tanpa melakukan trial and error secara manual atau secara langsung ya. Jadi, auto-tuning umumnya dilakukan dengan memberikan sinyal eksitasi ke sistem, mengamati respon keluaran, mengestimasi model atau karakter sistem, menentukan parameter PID berdasarkan hasil estimasi tersebut. Seperti itu. Lalu tujuan dan manfaat auto-tune tujuannya yaitu untuk mengurangi waktu penyetelan PID. Karena si tuning ini itu dia secara dia auto tuning, otomatis kita lebih cuma menunggu beberapa menit, setelah itu langsung dapat nilainya. Setidaknya udah mendekati bagus gitu. Lalu menghindari kesalahan tuning manual, meningkatkan kestabilan dan performa sistem, menyesuaikan PID dengan karakteristik sistem aktual. Lalu manfaat auto-tuning sangat terasa pada sistem industri, sistem real-time, sistem dengan parameter yang berubah, sistem yang sulit dimodelkan secara matematis. Konsep dasar auto-tuning berbasis sinyal uji yaitu auto-tuning bekerja dengan memberikan sinyal uji tertentu ke sistem untuk memancing respon dinamikanya. Sinyal uji ini harus mampu mengeksitasi dinamika sistem, tidak merusak sistem, memberikan informasi yang cukup tentang respon frekuensi atau waktu. Lalu beberapa jenis sinyal uji yang umum digunakan adalah sinusoidal atau sinus stream, gabungan sinus, superposition, sinyal biner acak PRBS. Metode auto-tuning sinus stream yaitu metode sinus stream menggunakan sinyal sinusoidal dengan amplitude tetap dan frekuensi yang dinaikkan secara bertahap. Sistem diberi masukan sinus pada frekuensi rendah terlebih dahulu. Kemudian frekuensinya dinaikkan secara perlahan hingga mencapai frekuensi tertentu. Dari respon sistem pada setiap frekuensi dapat dianalisis gain sistem, phase lag, karakteristik frekuensi sistem. Sinus stream yaitu kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihan sinus stream yaitu yang pertama akurasi tinggi, cocok untuk analisis frekuensi noise relatif kecil, sangat baik untuk sistem linear. Kekurangannya yaitu sinus stream waktu tuning relatif lama, kurang efisien untuk sistem real time cepat, kurang cocok untuk sistem sangat non-linear. Selanjutnya yaitu metode auto-tuning PRBS. PRBS, Pseudo Random Binary Sequence, adalah sinyal biner yang berubah secara acak semua antar dua nilai, misalnya 0 dan 1. Meskipun terlihat acak, PRBS memiliki sifat spektrum frekuensi yang luas hingga mampu mengeksitasi berbagai dinamika sistem secara bersamaan. Selanjutnya itu PRBS, kelebihan dan kekurangan.
Kelebihan PRBS sangat cepat, cocok untuk sistem real-time kayak informasi frekuensi, banyak digunakan di industri. Kekurangan PRBS yaitu respon sistem terlihat kasar sensitif terhadap noise, kurang intuitif secara visual. Selanjutnya itu perbandingan metode auto-tuning. Sinestream menekankan akurasi dan analisis frekuensi, superposition menekankan efisiensi waktu, PRBS menggunakan kecepatan dan aplikasi industri. Pemilihan metode auto-tuning harus mempertimbangkan yang pertama itu jenis sistem, tingkat non-linearitas, ketersediaan waktu, kebutuhan akurasi. Selanjutnya itu PID kecepatan atau integrating system. PID kecepatan biasanya diterapkan pada sistem integrating di mana output sistem merupakan hasil integrasi dari input pada motor DC. Di input kontrol menghasilkan torsi, torsi menghasilkan percepatan, percepatan terintegrasi menjadi kecepatan. Lanjut karakteristik pada kecepatan. Karakteristik utama PID kecepatan yaitu responnya yaitu sangat cepat, sensitif terhadap perubahan input, integral sangat penting untuk stabilitas, lalu mudah mengalami overshoot. Selanjutnya yaitu PID posisi stable system, yaitu PID posisi diterapkan pada sistem stabil di mana output akan berhenti pada nilai tertentu. Pada kontrol posisi, input PID langsung mengatur posisi. Sistem memiliki kecenderungan stabil, fokus utama adalah akurasi dan ketepatan posisi. Selanjutnya itu karakteristik PID posisi. Karakteristik PID posisi yaitu respon lebih lambat dibanding PID kecepatan, overshoot harus dikendalikan, derivatif sangat berperan, integral digunakan dengan hati-hati. Lalu perbedaan PID kecepatan vs PID posisi. PID kecepatan yaitu sistem integrat yang mengontrol laju perubahan, respon DM. Selanjutnya yaitu PID posisi. Sistem stabil mengontrol nilai-nilai akhir, respon halus, outer loop. Lalu kesimpulannya yaitu auto-tuning PID membantu menentukan parameter kontrol secara efisien dan akurat. Sinestream, superposition, dan PRBS memiliki karakteristik serta aplikasi yang berbeda. PID kecepatan dan PID posisi memiliki sifat sistem yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi kontrol tuning yang berbeda pula. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke software MATLAB, lalu saya akan menjelaskan juga video hasil praktikum saya yang nantinya itu video demo. Nah, ini adalah rangkaiannya. Bagian utama yang mengontrol si untuk auto tuning ini adalah di bagian sini. Oke, sekarang kita fokus dulu ke rangkaian Simulink yang digunakan pada praktikum ini. Jadi secara umum, rangkaian ini terdiri dari 4 bagian utama, yaitu bagian pengolahan sinyal encoder,
bagian penghitung waktu dan kecepatan waktu, bagian kontrol PID discrete, bagian auto-tuning PID, dan visualisasi grafik. Jadi pada blok encoder dan delta encoder pertama kita lihat bagian encoder. Encoder berfungsi untuk membaca posisi motor dalam bentuk pulsa. Nilai encoder ini terus bertambah atau berkurang tergantung arah dan kecepatan motor. Namun encoder mentah ini belum bisa langsung digunakan untuk kontrol kecepatan. Karena itu, nilai encoder saat ini dibandingkan dengan nilai encoder sebelumnya menggunakan blok Z-1. Hasil pengurangan ini disebut delta encoder yang menunjukkan perubahan posisi motor dalam satu interval. Seperti itu. Interval waktu. Selanjutnya, selisih antara waktu sekarang dan waktu sebelumnya menghasilkan delta time. Delta time ini sangat penting karena digunakan untuk menghitung kecepatan dan juga untuk PID discrete. Selanjutnya itu blok low pass filter, speed filter. Filter ini menggunakan setelah kita punya delta encoder dan delta time, sebenarnya kita bisa langsung menghitung kecepatan. Namun pada sistem nyata, sinyal encoder biasanya berisik atau terdapat noise seperti itu. Oleh karena itu, sebelumnya digunakan lebih lanjut sinyal kecepatan dilewati ke low pass filter. Filter ini menggunakan parameter alpha yang menentukan seberapa halus sinyal yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu blok set point. Di bagian bawah rangkaian terdapat blok set point. Set point ini berupa set point posisi untuk PID, set point kecepatan untuk PID kecepatan. Selanjutnya itu blok error. Error dihitung atau selisih antara step point dan feedback. Untuk kontrol posisi, error set point posisi dikurangi encoder untuk kontrol kecepatan. Error sama dengan set point kecepatan dikurangi speed. Selanjutnya itu blok PID discrete. Blok PID yang digunakan di sini adalah PID discrete karena sistem berjalan secara sample based. PID discrete ini terdiri dari 3 bagian yaitu proporsional P, integral I, derivatif D. Ya, selanjutnya itu blok closed loop PID auto tuner. Nih, blok paling penting pada praktikum ini adalah closed loop PID auto tuner. Blok ini berfungsi untuk memberikan sinyal uji ke sistem, mengatur respon memberikan sinyal uji ke sistem, mengamati respon sistem, menghitung parameter Kp, Ki, dan Kd secara otomatis. Autotuner ini bekerja dalam kondisi loop tertutup sehingga sistem berada pada dalam kondisi aman selama proses tuning. Selanjutnya itu saat switch on. Autotuner mulai bekerja, sistem diberi sinyal uji. Saat switch off, sistem berjalan normal dengan PID yang ada.
Oke, seperti ini. Ini adalah bloknya. Oke, jadi saya ulang ya. Jadi di video ini ada dua bagian utama. Itu bagian pertama adalah auto tuning kontrol posisi dan bagian kedua adalah auto tuning kontrol kecepatan. Untuk masing-masing kontrol tersebut, saya akan menggunakan tiga metode auto tuning, yaitu Cinestream, Superposition, dan PRBS. Di setiap percobaan, saya akan menunjukkan proses auto tuningnya, kemudian grafis respons sistem, dan juga hasil nilai 4. Nilai KP, KI, dan KT diperoleh dari auto tuning. Jadi pada percobaan satu itu auto tuning PID posisi. Jadi kita mulai dari auto tuning PID posisi. Kontrol posisi artinya kita ingin mengontrol bergerak menuju posisi tertentu berdasarkan encoder. Ibarat itu putaran derajat lah, yang 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, terserah kita. Lalu berhenti di posisi tersebut. Sistem ini termasuk sistem stabil karena tanpa kontrol pun posisi akan berhenti pada nilai tertentu akibat gesekan dan beban. Seperti itu. Jadi struktur sistem PID posisi yaitu di Simulink. Sistem PID posisi ini terdiri dari beberapa blok utama. Ada blok encoder untuk membaca posisi, ada blok PID discrete, dan ada blok closed loop PID automat. Blok autoner ini yang nantinya akan secara otomatis mencari nilai KP, KI, dan KD terbaik berdasarkan respon sistem. Prosedur authenticating posisi yaitu sebelum auto-tuning dijalankan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, yaitu saya harus mengatur setpoint posisi ke nilai tertentu. Nilai itu bebas, yang penting sistem bisa bergerak dan mencapai kondisi stabil. Kedua, saya jalankan simulasi terlebih dahulu tanpa auto-tuning untuk memastikan berjalan normal dan tidak error. Karena sebelumnya saya masih ragu sama ini, jadi saya mengeceknya menggunakan percobaan yang pertama-tama itu agar bisa menyesuaikan lah gitu. Jadi saat auto tuning aktif, sistem akan memberikan sinyal uji ke motor. Sinyal itu saat otomatis aktif, sistem akan memberikan sinyal uji ke motor. Sinyal ini terlihat dari grafik encoder yang mulai berosilasi. Osilasi ini memang disengaja karena sistem sedang dipelajari dan auto tuner. Lanjut ke auto tuning posisi, yaitu dengan menggunakan metode Cinestream. Sekarang kita lihat auto tuning posisi menggunakan metode Cinestream, yaitu pada mode Cinestream, sistem diberi sinyal sinus dengan frekuensi yang berubah secara bertahap. Di grafik scope terlihat posisi encoder berosilasi secara teratur dan respon inilah auto tuner menghitung karakteristik sistem. Jadi saya biarkan proses ini berjalan cukup lama, sekitar 200 detik atau lebih sampai di 4 menitan pokoknya. Sampai nilai konvergensi mendekati 100%. Setelah respon sistem sudah stabil dan tidak ada perubahan,
Prosedurnya tetap sama, yaitu setpoint diatur, sistem distabilkan, autotuning diaktifkan, lalu ditunggu sampai nilai konvergasi tinggi. Setelah selesai, autotuning dimatikan dan diperoleh nilai Kp, Ki, dan Kd hasil metode superposition. Jadi gambarnya itu apa? Videonya itu hampir seperti ini. Nah, ini videonya, benar ya, dapat error. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah proses di mana saya menggunakan grafik untuk simulasi Sinostream stable. Nah, seperti itu. Nah, dia akan turun. Nah, seperti itu. Dia akan turun lagi sampai di mana dan mana ya? Jadi contohnya seperti ini ya. Nah, ini mau dapat nilainya, saya cepatkan. Semakin mengecil grafiknya, oscilasinya semakin kecil, dan nantinya dia akan lurus sendiri. Nah, seperti itu. Sudah lurus, dapat nilainya berada di bagian sini. Seperti itu. Lalu untuk yang auto tuning posisi metode superposition. Selanjutnya itu saya lakukan auto tuning posisi menggunakan metode superposition. Metode ini sedikit berbeda karena sistem diberi beberapa sinyal sinus dengan frekuensi berbeda secara bersamaan. Akibatnya, grafik encoder terlihat kompleks
dibanding sinestrik. Namun keuntungannya adalah proses auto-tuning bisa lebih cepat karena beberapa frekuensi diuji sekaligus. Prosedurnya tetap sama, set point diatur, sistem distabilkan, auto-tuning diaktifkan, lalu digerinda. Setelah selesai auto-tuning, dimatikan diperoleh nilai KP, KI, dan KD hasil metode superposition tadi. Jadi kalau udah tadi itu langsung dapat muncul nilai-nilainya. Selanjutnya itu auto-tuning posisi metode PRBS. Itu metode terakhir untuk kontrol posisi adalah PRBS. Pada metode PRBS, sistem diberi sinyal biner acak semu. Akibatnya, grafis encoder terlihat lebih kasar dan tidak beraturan. Namun, justru disitulah keunggulan PRBS. Sistem mendapatkan ekstasi yang sangat kaya, sehingga auto-tuning bisa dilihat dengan input. Jadi, dari ketiga metode ini bisa dilihat bahwa nilai KP, KI, dan KD yang dihasilkan berbeda-beda. Hal ini wajar karena setiap metode memberikan sinyal uji yang berbeda, sehingga cara sistem dipelajari juga berbeda. Namun ketiganya tetap menghasilkan kontrol posisi yang stabil. Selanjutnya yaitu pada Sinestream. Sinestream ini jadi yang Sinestream integrating yaitu sebenarnya posisi, menggunakan posisi. Ini masih kecepatan. Dan grafiknya sudah benar. Dia naik turun, habis itu pelan sampai turun banget. Nah, seperti itu. Terus ini kalau yang pakai stable. Nah, di mana sih letak pengeditan stabilnya? Pengeditannya itu di dalam sini. Nah, di pada eksperimen di integrating apa stable, LPRBS, superposition apa sinestream seperti itu. Lalu grafiknya tadi masih seperti ini. Ini yang super position stable. Seperti ini grafiknya. Nah, ketika dijalankan seperti itu.
Nah, seperti ini grafiknya yang stream stable. Nah, hasil akhirnya akan seperti ini. Yang superposition stable. Selanjutnya yaitu yang auto tuning PID kecepatan. Selanjutnya itu kita masuk ke bagian kedua, yaitu auto tuning PID kecepatan. Berbeda dengan kontrol posisi, kontrol kecepatan termasuk sistem integrating. Artinya, jika diberi input menerus, kecepatan akan terus berubah dan tidak berhenti. Jadi, struktur sistem PID kecepatan, pada sistem PID kecepatan, feedback yang digunakan adalah kecepatan motor yang dihitung dari perubahan encoder terhadap waktu. Struktur PID dan auto-tuner secara umum sama dengan kontrol posisi, namun karakteristik sistemnya yang berbeda. Auto-tuning kecepatan metode Sinestream. Pertama yaitu saya lakukan auto-tuning kecepatan menggunakan metode Sinestream. Setelah itu auto-tuning diaktifkan. Yang pertama itu set point kecepatan diaturkan nilai tertentu, kemudian sistem dijalankan sampai stabil. Setelah itu auto-tuning diaktifkan, di grafik speed terlihat osilasi kecepatan yang sudah cukup jelas. Ini di sini ya, yang tadi ya. Yang stable. Stable itu untuk kecepatan. Nah, grafiknya seperti ini. Lalu video motornya seperti ini. Benar. Nah, seperti ini. Dia akan naik grafiknya. Yang sini stream stable itu. Nah, turun juga. Nah, udah mulai turun, naik, turun. Sampai nanti di sini tuh kira-kira seperti ini. Nah, udah mulai di-off-kan. Si motor juga ini seperti ini tuh berhenti. Nah, seperti itu. Nanti kan kayak gitu kan ini. Berhenti, ini langsung lurus. Seperti itu. Nah, grafiknya keseluruhannya seperti ini. Oke, selanjutnya itu sudah benar ya harusnya. Selanjutnya ke
Penjelasan auto-tuning kecepatan, metode superposition. Jadi, kemudian saya lanjutkan dengan metode superposition untuk kontrol kecepatan. Pada grafik, respon kecepatan terlihat lebih kompleks karena beberapa frekuensi diuji secara bersamaan. Namun, proses auto-tuning relatif lebih cepat dibandingkan sinus-stream. Setelah konvergensi tercapai, auto-tuning dimatikan dan diperoleh nilai Kp, Ki, dan Kd hasil superposition. Yang ini adalah gambarnya. Nah, pada grafik respon kecepatan terlihat lebih kompleks karena beberapa frekuensi diuji secara bersamaan. Jadi seperti itu, rada aneh. Namun, proses auto-tuning relatif lebih cepat dibandingkan sinus-stream. Setelah konfigurasi tercapai, auto-tuning dimatikan dan diperoleh nilai Kp, Ki, dan Kd hasil superposition. Tapi setelah saya coba-coba, ternyata tetap menurut saya itu lebih jelek. Nggak tahu kenapa ya, tapi seperti itu. Nah, grafiknya seperti itu. Tapi hasilnya tidak sememuaskan yang sebelumnya. Seperti ini. Nah, hasilnya grafiknya seperti ini. Ya, memang seperti itu hasilnya. Lalu lanjut ke auto-tuning kecepatan, metode PRBS. Terakhir, saya gunakan metode PRBS untuk auto-tuning kecepatan. Jadi, pada PRBS ini, grafik kecepatan terlihat paling kasar dan tidak beraturan dibandingkan metode lain. Namun, metode ini sangat efektif untuk sistem integrating seperti kontrol kecepatan. Setelah auto-tuning selesai, diperoleh nilai Kp, Ki, dan Kd hasil PRBS. Rangkuman hasil auto-tuning kecepatan. Dari hasil auto-tuning kecepatan, terlihat bahwa nilai gain, kita lihat grafiknya ya. Nah, ini baru dimulai. Grafiknya seperti ini. Tidak beraturan memang. Dari hasil auto-tuning kecepatan terlihat bahwa nilai gain PID berbeda dengan kontrol posisi. Ini menunjukkan bahwa PID posisi dan PID kecepatan tidak bisa disamakan. Baik dari segi karakteristik, sistem maupun parameter PID-nya. Nah, grafiknya seperti ini.
Ketika ini nanti di off kan, otomatis nanti di sini muncul nilai akhir pada tuning PID-nya seperti itu. Saya cepatkan. Nah, saya seperti ini, dan nilainya yang didapat ini yang pertamanya PID. Selanjutnya yaitu grafik PRBS yang stable. Saya juga sudah coba grafik PRBS yang stable. Bentar, ada nge-lag. Wah, nggak bisa ya. Nah, yang grafik PRBS yang stable. Grafik PRBS yang stable ini seperti ini. Nah, ya. Di bagian sininya itu harus diganti ke semisal mencari speed ya diganti speed, kalau posisi diganti posisi, seperti itu. Nah, ini ketika proses yaitu pada PRBS table. Nah, seperti ini. Hasil akhirnya yaitu nantinya seperti ini. Semakin naik, semakin naik. Turun, turun, turun. Nah, ini kalau udah nanti, kalau linear naik ke atas terus, itu harusnya sudah dapat nilainya. Nanti tinggal dimatikan. Yang PRBS. Itu bentuk sinyalnya yaitu step. Nah, dia linear naik ke atas, landai. Nah, ini udah siap-siap mau di-off-kan. Terus, habis itu nilainya muncul di sini. PID. Nah, ini adalah nilai PID untuk encoder. Seperti itu.
Auto-tuningnya hasil akhirnya di sini. Ini yang P, proporsional, integral, derivatif. Seperti itu. Jadi, sebagai kesimpulan, pada praktikum ini saya telah melakukan uji coba auto-tuning PID untuk kontrol posisi dan kontrol kecepatan menggunakan 3 metode, yaitu Sinestream, Superposition, dan PRBS. Setiap metode memiliki karakteristik masing-masing, baik dari segi proses, grafik respon, maupun hasil nilai KP, KI, dan KT. Selain itu, perbedaan sifat sistem antara kontrol posisi yang stabil dan kontrol kecepatan yang integrating menyebabkan hasil tuning PID yang berbeda. Jadi, kesimpulannya adalah itu. Sekian dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, harap dimaklumi, sama-sama belajar kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.